Sejarah Filsafat Barat, buku karya Bertrand Russell, bab 19, Metafisika Aristoteles. Terhadap filsuf penting yang manapun, namun terutama terhadap Aristoteles, kita perlu mengkajinya dalam dua cara, dengan memperhatikan para pendahulunya dan dengan memperhatikan para penerusnya. Pada aspek yang pertama, jasa Aristoteles sangat besar. Pada aspek kedua, pengaruh buruknya sama besar. Walau demikian, tentang pengaruh buruk itu, para penerusnya lah yang lebih bertanggung jawab daripada Aristoteles sendiri. Ia muncul pada penghujung periode kreatif pemikiran Yunani, dan setelah kematiannya diperlukan waktu 2000 tahun sebelum dunia melahirkan seorang filsuf yang kira-kira setanding dengannya. Hingga akhir periode panjang ini, otoritasnya hampir tak tergoyahkan seperti halnya otoritas gereja, dan lantas menjadi kendala serius bagi kemajuan ilmu pengetahuan maupun filsafat. Sudah sejak awal abad ke-17, hampir setiap kemajuan intelektual yang cukup penting harus bermula dengan menyerang ajaran Aristoteles tertentu. Hal ini bahkan masih berlaku hingga sekarang untuk bidang logika. Namun setidaknya akan sama saja buruknya jika salah satu pendahulunya, mungkin kecuali Demokritus, memiliki otoritas semacam itu. Agar bisa menempatkannya secara adil, kita harus mulai melupakan nama besarnya yang terlampau dilebih-lebihkan sesudah ia tiada, serta mengesampingkan akibatnya yang berupa kecaman yang juga terlampau berlebihan. Aristoteles dilahirkan di Stagira di Thrace kurang lebih tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya mewarisi kedudukan sebagai dokter pribadi Raja Makedonia. Pada kira-kira umur 18 tahun, Aristoteles tiba di Athena dan menjadi murid Plato. Ia belajar di akademi selama hampir 20 tahun hingga wafatnya Plato tahun 348 sebelum Masehi. Ia lantas melancong selama sekian waktu dan menikah dengan saudari atau mungkin kemenakan seorang tiran bernama Hermias. Cerita skandal menyebutkan bahwa ia adalah putri atau mungkin selir Hermias. Namun kedua cerita itu terbantah oleh fakta bahwa Hermias adalah seorang yang dikebiri. Tahun 343 sebelum Masehi, ia menjadi guru Alexander yang saat itu berumur 13 tahun dan tetap menyandang jabatan itu sampai pada usia 16 tahun. Alexander ditetapkan telah cukup umur oleh ayahnya dan diangkat sebagai wakilnya jika Raja Philip bepergian. Segala sesuatu tentang hubungan Aristoteles dengan Alexander yang diharapkan bisa diketahui ternyata tak dapat dipastikan. Dan selebihnya hanyalah kisah legenda yang begitu cepatnya dikarang mengenai hal itu. Ada naskah surat menyurat di antara mereka yang umumnya dianggap palsu. Orang-orang yang mengagumi keduanya menganggap bahwa sang guru punya pengaruh terhadap muridnya. Hegel berpendapat bahwa karir Alexander membuktikan faedah praktis filsafat. Mengenai hal ini, A.W. Ben mengutarakan, patut disayangkan bahwa filsafat tak punya bukti yang lebih baik untuk menunjukkan pada dirinya sendiri watak Alexander lainnya, kecuali takabur, pemabuk, keji, pendendam, dan sangat mempercayai tahayul. Ia memadukan tabiat kejam seorang kepala suku dari tanah pegunungan dengan kesewenang-wenangan seorang raja dari timur. Bagi saya sendiri, meski saya sepakat dengan Ben tentang perangai Alexander, saya pun berpendapat bahwa apa yang dilakukannya sangat penting dan sangat bermanfaat, sebab tanpa Alexander, seluruh tradisi peradaban Yunani tentunya telah benar-benar punah. Perihal pengaruh Aristoteles terhadapnya, kita bebas mengajukan dugaan apapun yang kira-kira paling masuk akal. Menurut saya, pengaruhnya nihil. Alexander adalah seorang pemuda ambisius dan bernafsu besar. Hubungan dia dengan ayahnya buruk, dan agaknya tak telaten bersekolah.
Aristoteles berpendapat bahwa hendaknya tak ada negara yang berpenduduk lebih dari 100.000 jiwa dan mengajarkan doktrin tentang jalan tengah. Saya tak dapat membayangkan sang murid akan menghargai gurunya itu selain sebagai seorang penyembah buku yang tua dan menjemukan, yang diperintah oleh ayahnya untuk mengawasinya agar tak ugal-ugalan. Benar bahwa Alexander memiliki kebanggaan tertentu terhadap peradaban Athena. Namun ini adalah sikap yang sudah lazim bagi seluruh anggota dinastinya, yang ingin menunjukkan bahwa mereka bukan bangsa barbar. Ini sepadan dengan perasaan kaum bangsawan Rusia abad ke-19 terhadap Paris. Dengan demikian, sikap ini bukan berasal dari pengaruh Aristoteles, dan saya tak dapat menemukan hal lainnya pada diri Alexander yang kira-kira berasal dari sumber demikian itu. Lebih mengherankan lagi bahwa Alexander pun tak melancarkan banyak pengaruh terhadap Aristoteles, yang pemikirannya tentang politik telah begitu saja melalaikan fakta bahwa zaman kejayaan negara kota telah mulai tergusur oleh era kekaisaran. Saya menduga bahwa Aristoteles hingga akhir hayatnya lebih menganggap Alexander sebagai pemuda bebal dan kepala batu yang tak pernah bisa memahami sesuatu pun tentang filsafat. Secara garis besar, hubungan antara kedua tokoh penting itu agaknya tak membuahkan faedah apapun, seolah mereka hidup dalam dunia yang berbeda. Dari tahun 335 hingga 323 sebelum Masehi, yang pada tahun terakhir itulah Alexander wafat, Aristoteles bermukim di Athena sepanjang 12 tahun. Itulah ia mendirikan perguruannya dan menulis sebagian besar buku-bukunya. Setelah wafatnya Alexander, orang-orang Athena memberontak dan menyerang sahabat-sahabat Alexander, termasuk Aristoteles, yang didakwa mendurhakai agama. Namun berbeda dengan Socrates, ia melarikan diri untuk menghindari hukuman. Di tahun berikutnya, 322 sebelum Masehi, ia meninggal. Sebagai filsuf, dalam banyak hal Aristoteles jauh berbeda dengan para pendahulunya. Dialah filsuf pertama yang menulis seperti seorang profesor. Risalah-risalahnya sistematis, telaahnya dipilah-pilah menjadi sejumlah bagian. Ia pun seorang guru profesional dan bukan semacam nabi yang menerima ilham. Karyanya bersifat kritis, seksama, wajar, tanpa terlihat adanya jejak agama Bacchus yang penuh gelora. Unsur-unsur orpis dalam pemikiran Plato diperlunak untuk dalam filsafat Aristoteles dan dipadukan dengan pengetahuan awam dalam kadar tinggi. Dalam hal tertentu di mana ia bersikap platonis, kita menduga bahwa perangainya yang wajar telah terkalahkan oleh ajaran yang ia anut. Ia bukan seorang yang gairahnya meluap-luap atau menunjukkan watak yang terlampau religius. Kesalahan para pendahulunya adalah kesalahan indah dari kaum muda yang ingin menggapai sesuatu yang muskil. Kesalahan Aristoteles adalah kesalahan seorang dewasa yang tak dapat mengelakkan diri dari prasangka pada umumnya. Dialah yang paling unggul dalam hal kecermatan dan kritik. Ia gagal dalam menyusun konstruksi besar karena kurangnya kejelasan fundamental serta terlampau besarnya keinginan. Sulit untuk menentukan pada titik manakah kita harus mengawali pembahasan tentang metafisika Aristoteles. Namun bagian terbaiknya agaknya adalah kritiknya terhadap teori ide serta doktrin alternatif tentang universal-universal. Ia mengajukan argumen yang sangat bagus untuk menyanggah teori ide, yang sebagian besar argumen itu telah terdapat dalam karya Plato, Parmenides. Argumen yang paling kokoh adalah tentang orang ketiga. Jika seorang manusia adalah manusia karena ia menyerupai manusia ideal, maka masih harus ada manusia ideal lainnya lagi yang terhadapnya manusia biasa dan manusia ideal tadi mempersamakan diri. Satu lagi, Socrates adalah sekaligus
seorang manusia dan seekor binatang, sehingga timbul pertanyaan, apakah manusia ideal adalah seekor binatang ideal? Jika memang demikian, maka harus ada banyak binatang ideal sebanyak spesies binatang yang ada. Kita tak perlu membahas lengkap-lengkapnya masalah ini. Aristoteles telah menjelaskan bahwa jika sejumlah individu menyandang predikat yang sama, ini bukan karena hubungannya dengan sesuatu yang sejenis dengan diri mereka sendiri, melainkan sesuatu yang lebih ideal. Masalah ini bisa saja dianggap telah selesai, tetapi doktrin Aristoteles sendiri tidak jelas. Kurangnya kejelasan inilah yang memungkinkan terjadinya kontroversi antara golongan nominalis dan realis di zaman pertengahan. Secara garis besar, metafisika Aristoteles bisa dilukiskan sebagai pemikiran Plato yang diperlunak dengan pengetahuan awam. Filsafatnya menjadi sulit karena pandangan Plato dan pengetahuan awam tak gampang berpadu. Jika kita mencoba memahaminya, kita bisa membayangkan suatu saat tertentu di mana Aristoteles mengemukakan pandangan awam dari seorang yang tak paham filsafat, dan saat lain di mana ia menguraikan Platonisme melalui kosakata baru. Pemahaman ini tak akan memadai jika kita terlampau menekankan satu bagian tulisan tertentu, sebab sangat mungkin bagian itu akan dikoreksi atau dimodifikasi pada bagian tulisan selanjutnya. Secara keseluruhan, cara termudah untuk memahami teori tentang universal maupun teorinya tentang materi dan bentuk adalah dengan pertama-tama menguraikan doktrinnya yang berdasarkan pengetahuan awam, yang mengisi separuh pandangannya, dan kemudian membahas modifikasi atas bagian-bagian filsafat Plato yang ia sanggah. Hingga taraf tertentu, teori tentang universal sangat sederhana. Dalam bahasa, ada nama-nama diri dan ada kata-kata sifat. Nama-nama diri mengacu pada benda-benda atau orang-orang, yang masing-masing adalah satu-satunya benda atau orang yang diacu oleh nama tersebut. Matahari, bulan, Prancis, Napoleon bersifat unik. Tak ada sekumpulan benda yang diacu oleh nama-nama itu. Di lain pihak, kata-kata seperti kucing, anjing, manusia mengacu pada banyak benda yang berbeda-beda. Masalah tentang universal berkaitan dengan makna kata-kata itu, serta terkait dengan kata-kata sifat seperti putih, keras, bundar, dan sebagainya. Aristoteles mengatakan, dengan istilah universal, saya memaksudkan suatu ciri yang dapat dipredikatkan pada banyak subjek, sedangkan individu adalah sesuatu yang tidak dipredikatkan. Yang diacu oleh nama diri adalah substansi, sedangkan yang diacu oleh kata sifat adalah nama kelompok seperti manusiawi atau manusia, yang disebut suatu universal. Substansi adalah sesuatu yang ini, namun universal adalah sesuatu yang demikian. Universal menunjukkan jenis benda, bukan benda partikular yang nyata. Universal bukanlah substansi, sebab universal bukan suatu ini. Ranjang ideal Plato merupakan suatu ini bagi mereka yang dapat mempersepsinya. Ini adalah persoalan di mana Aristoteles tak sependapat dengan Plato. Tampak mustahil, ujar Aristoteles, bahwa suatu istilah universal menjadi nama suatu substansi. Sebab substansi suatu hal adalah sesuatu yang khas pada dirinya sendiri yang tak menjadi bagian dari sesuatu yang lain. Sementara universal bersifat umum, karena apa yang disebut universal adalah sesuatu yang menjadi bagian lebih dari satu hal. Inti dirinya sendiri, melainkan hanya di dalam hal-hal partikular. Sepintas kilas, doktrin Aristoteles cukup jelas. Misalkan saya mengatakan, ada sesuatu berupa permainan sepak bola. Kebanyakan orang akan menganggap pernyataan itu sebagai kebenaran,
Namun jika kemudian saya menyimpulkan bahwa sepak bola bisa eksis tanpa para pemain sepak bola, maka saya akan benar-benar dianggap omong kosong. Demikian pula akan dikatakan bahwa ada sesuatu seperti keorangutanan, keorangtuaan. Namun itu hanya karena ada para orang tua. Ada sesuatu seperti kemanisan, namun hanya karena ada hal-hal yang manis, dan ketergantungan ini dianggap tak bersifat timbal balik. Orang-orang yang bermain sepak bola akan tetap eksis walaupun mereka tak pernah bermain sepak bola. Segala sesuatu yang biasanya manis bisa berubah menjadi masam, dan wajah saya yang biasanya merah bisa berubah pucat tanpa harus berhenti menjadi wajah saya. Dalam hal ini kita diarahkan untuk menyimpulkan bahwa apa yang diacu oleh kata sifat keberadaannya tergantung pada sesuatu yang diacu oleh nama diri. Namun tidak sebaliknya. Saya kira inilah yang dimaksudkan Aristoteles. Ajarannya tentang hal ini, sebagaimana tentang banyak hal lain, adalah suatu prasangka umum yang diungkapkan dengan gaya keilmu-ilmuan. Namun sulit menjelaskan teori ini secara tepat. Andaikanlah sepak bola tak dapat eksis tanpa para pemain sepak bola, namun permainan ini jelas tetap bisa dieksis tanpa pemain yang ini atau itu. Dan andaikanlah seseorang dapat eksis tanpa bermain sepak bola, namun ia tak dapat eksis tanpa melakukan sesuatu. Kualitas kemerahan tak dapat eksis tanpa suatu subjek, namun ia dapat eksis tanpa subjek yang ini atau yang itu. Demikian juga suatu subjek tak dapat eksis tanpa suatu kualitas, namun ia dapat eksis tanpa kualitas yang ini atau itu. Anggapan bahwa terdapat dasar bagi pembedaan antara benda-benda dan kualitas dengan demikian tampaknya hanyalah semu. Dasar sesungguhnya bagi pembedaan itu pada kenyataannya adalah linguistik. Pembedaan itu didasarkan pada sintaksis. Ada nama-nama diri, kata-kata sifat, dan kata-kata penghubung. Kita dapat mengatakan John bijaksana, James tolol, John lebih tinggi daripada James. Di sini John dan James adalah nama-nama diri. Bijaksana dan tolol adalah kata-kata sifat, dan lebih tinggi adalah kata penghubung. Para metafisis semenjak Aristoteles menafsirkan perbedaan sintaksis ini secara metafisik. John dan James adalah substansi. Kebijaksanaan dan ketololan adalah universal. Kata penghubung diabaikan atau ditafsirkan secara keliru. Dengan telaah yang cermat, mungkin saja ditemukan bahwa perbedaan-perbedaan metafisika memiliki hubungan tertentu dengan perbedaan sintaksis. Namun jika memang demikian, hal ini hanya dapat diketahui lewat proses panjang, yang kadang memerlukan pula penciptaan bahasa artifisial filsafat. Dan bahasa ini tak akan memiliki nama-nama seperti John dan James, dan tak akan memiliki kata-kata sifat seperti bijaksana dan tolol. Semua kata dalam bahasa sehari-hari akan menjadi sasaran analisis dan akan digantikan dengan kata-kata yang mengandung arti lebih sederhana. Sebelum upaya demikian ini dilakukan, masalah tentang partikular dan universal tak dapat ditelaah secara memadai. Dan ketika kita telah mencapai suatu tahap di mana kita sekurang-kurangnya bicarakan akan amat sangat berbeda dengan bayangan kita semula. Dengan demikian saya gagal menjelaskan teori Aristoteles tentang universal. Dan ini saya tegaskan karena teori itu memang tak jelas. Tetapi bisa dipastikan bahwa upaya Aristoteles itu merupakan kemajuan dibanding teori ide, dan jelas menyangkut sebuah persoalan yang hakiki dan sangat penting. Ada peristilahan lain yang penting dalam filsafat Aristoteles dan dalam pemikiran para pengikut skolastiknya, yakni esensi. Istilah ini bukanlah padanan dari universal. Esensi Anda adalah siapakah Anda berdasarkan diri Anda yang paling hakiki.
Orang mungkin mengatakan bahwa ini adalah sifat-sifat yang jika dihapuskan Anda akan berubah menjadi bukan Anda lagi. Tak hanya sesuatu yang individual, namun suatu spesies pun memiliki esensi. Definisi atas suatu spesies harus meliputi penyebutan esensinya. Saya akan kembali mengulas konsep tentang esensi ini dalam bagian yang membicarakan logika Aristoteles. Untuk sekarang ini saya hanya akan mencatat bahwa pada hemat saya hal itu dikiranya hanyalah tindakan yang berangkat dari kerancuan berpikir, disebabkan kekurang cermatan. Persoalan selanjutnya dalam metafisika Aristoteles adalah pembedaan antara forma dan materi. Perlu dicamkan bahwa materi dalam pengertian sebagai sesuatu yang berlawanan dengan forma berbeda dengan materi sebagai lawannya jiwa. Di sini lagi-lagi terdapat pengetahuan awam yang dijadikan basis bagi teori Aristoteles. Tetapi dalam hal ini lebih daripada dalam kasus tentang universal. Modifikasi atas filsafat Plato adalah sesuatu yang penting. Kita bisa mengawali pembahasan ini dengan mengambil contoh sebuah arca pualam. Di sini pualam adalah materi, sedangkan bentuk yang dicipta oleh sang pemahat adalah forma. Atau mengambil contoh dari Aristoteles. Jika seseorang membuat bola perunggu, maka perunggu adalah materi. Kebolaan adalah forma. Sedangkan dalam kasus laut yang tenang, air adalah materi dan ketenangan adalah forma. Hingga di sini persoalannya terkesan sederhana. Ia selanjutnya mengatakan bahwa berkat forma itulah materi menjadi sesuatu tertentu, dan inilah substansi sesuatu. Apa yang dimaksudkan Aristoteles tampaknya benar-benar masuk akal. Sesuatu haruslah terbatas, dan batasan itulah yang merupakan formanya. Misalkanlah sejumlah air. Sebagian dari air itu dapat dibedakan dari bagian lainnya dengan menempatkannya ke dalam sebuah bejana, sehingga bagian ini lantas menjadi sesuatu. Namun selama bagian ini belum dibedakan dari bagian air lainnya yang homogen, maka ia bukan sesuatu. Sebuah arca adalah sesuatu, dan pualam yang menjadi bahan arca dari segi tertentu tak berubah dari keadaannya semula sebagai bagian dari bongkahan batu pualam atau bagian dari barang-barang hasil pertambangan. Kita tidak lazim mengatakan bahwa formalah yang menjadi dasar substansialnya. Tetapi ketidaklaziman ini dikarenakan hipotesis tentang atom telah terlanjur tertanam dalam angan-angan kita. Bagaimanapun juga, setiap atom, jika ia dikatakan sesuatu, ini dikarenakan ia dibedakan dari atom-atom lain dan dengan demikian dalam arti tertentu memiliki forma. Kini kita sampai pada pernyataan baru yang pada mulanya akan terkesan sulit. Dikatakan bahwa jiwa adalah forma dari tubuh. Dalam hal ini jelas bahwa forma bukan berarti bentuk. Akan saya bahas lagi nanti pengertian bahwa jiwa adalah forma dari tubuh. Untuk sekarang ini saya hanya perlu mencatat bahwa dalam sistem pemikiran Aristoteles, jiwalah yang menyebabkan tubuh menjadi sesuatu yang memiliki kesatuan dan tujuan, serta ciri-ciri yang lazim kita kaitkan dengan istilah organisme. Tujuan mata adalah untuk melihat, namun mata tak dapat melihat jika dipisahkan dari tubuh. Sebenarnya yang melihat adalah jiwa. Maka akan tampak bahwa forma adalah apa yang memberikan kesatuan pada sejumlah materi, dan bahwa kesatuan ini biasanya, kalau tak bisa dikatakan selalu, bersifat teleologis. Namun forma juga jauh lebih luas dari sekedar itu, dan yang selebihnya itulah yang sangat sulit. Disebutkan bahwa forma dari sesuatu adalah esensinya dan substansi utamanya.
Forma-forma bersifat substansial, sedangkan universal tidak. Ketika seseorang membuat bola kuningan, baik materinya maupun formanya sudah eksis, dan yang ia kerjakan adalah mempersatukan keduanya, manusia tak menciptakan forma, ia hanya membuat kuningan. Tidak semua hal memiliki materi, ada hal-hal yang kekal, dan hal-hal itu tak memiliki materi, kecuali hal-hal yang bisa bergerak dalam ruang. Pelbagai hal meningkat aktualitasnya karena menerima forma. Materi tanpa forma hanya merupakan potensialitas. Pandangan bahwa forma adalah substansi yang eksis secara terpisah dari materi yang dengannya forma itu menampilkan diri, tampak mempertentangkan Aristoteles dengan argumennya sendiri yang dimaksudkan untuk menyanggah ide-ide Plato. Forma dimaksudkan oleh Aristoteles sebagai sesuatu yang amat berbeda dengan universal. Namun forma itu memiliki ciri-ciri yang serupa. Disebutkan bahwa forma lebih real ketimbang materi. Ini mengingatkan kita pada realitas ide-ide yang berdiri sendiri. Perubahan yang dilakukan Aristoteles terhadap metafisika Plato tampaknya tak lebih dari menampilkannya sebagai sesuatu yang berwujud. Penilaian ini dikemukakan oleh Zeller yang sehubungan dengan masalah materi dan forma, mengatakan, keterangan terakhir bahwa Aristoteles masih memerlukan kejelasan tentang masalah ini. Bagaimanapun, dapat ditentukan pada fakta bahwa ia baru mencapai separuh dari upaya membebaskan dirinya. Sebagaimana akan kita lihat dari kecenderungan Plato untuk menganggap ide-ide sebagai substansi dasar, forma, eksistensi metafisik, forma, dalam filsafat Aristoteles, seperti halnya ide dalam filsafat Plato, memiliki eksistensi metafisik tersendiri dan mempengaruhi semua benda individual. Dan ketika dengan cermat dia menelusuri perkembangan ide-ide dari pengalaman. Bagaimanapun memang benar bahwa ide-ide itu, terutama pada saat di mana mereka paling terjauhkan dari pengalaman dan persepsi langsung, lantas pada akhirnya mengalami metamorfosis dari produk logis pemikiran manusia menjadi perwujudan langsung dalam dunia supra-indrawi dan dengan demikian menjadi objek intuisi intelektual. Saya tidak tahu bagaimana kira-kira Aristoteles akan menjawab kritik ini. Satu-satunya jawaban yang bisa saya bayangkan adalah pendapatnya yang mengatakan bahwa tak ada dua hal yang memiliki forma yang sama. Jika seseorang membuat dua bola kuningan, demikianlah kita lazim mengatakannya. Masing-masing bola memiliki kebolaannya yang khas, yang bersifat substansial dan partikular, dan merupakan suatu perwujudan dari kebolaan, universal namun tidak identik dengannya. Saya tak berpendapat bahwa apa yang diungkapkan dalam tulisan yang saya kutip tadi akan sesuai dengan penafsiran ini. Sementara jawaban ini pun masih memungkinkan sanggahan bahwa kebolaan partikular dalam pandangan Aristoteles tak akan bisa diketahui. Sedangkan pendapat yang mendasar dalam metafisikanya adalah bahwa jika terdapat lebih banyak forma dan lebih sedikit materi, maka segala sesuatu semakin bisa diketahui. Pendapat ini hanya sejalan dengan pandangannya yang lain, jika forma dapat diwujudkan pada banyak benda partikular. Sedangkan seandainya ia mengatakan bahwa ada banyak forma yang merupakan perwujudan kebolaan sebanyak benda-benda yang berbentuk bola, ia tentunya telah melakukan perubahan radikal atas filsafatnya, sebagai misal pandangannya bahwa forma identik dengan esensinya tidak sejalan dengan jalan keluar yang disarankan di atas. Doktrin tentang materi dan forma dalam filsafat Aristoteles berkaitan dengan pembedaan potensial dan aktualitas. Materi mentah dikonsepsikan sebagai potensialitas forma. Semua perubahan adalah apa yang kita sebut evolusi. Dalam arti bahwa sesudah adanya perubahan, itu sesuatu tertentu memiliki lebih banyak forma daripada sebelumnya. Apa yang memiliki lebih banyak forma dianggap lebih aktual. Tuhan adalah forma murni dan aktualitas murni. Pada dirinya dengan demikian mustahil terjadi perubahan. Terlihat bahwa doktrin ini bersifat optimistis dan teleologis. Alam semesta dan segala hal di dalamnya senantiasa berkembang menuju sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya.
Konsep potensialitas dalam sekian segi terkesan luas, asalkan konsep itu dipakai sedemikian rupa sehingga kita dapat menerjemahkan pernyataan kita ke dalam suatu bentuk di mana konsep itu sendiri tak hadir. Sebongkah pualam adalah arca potensial. Berarti, dari sebongkah pualam dengan tindakan yang tepat bisa dihasilkan sebuah arca. Namun, jika potensialitas itu dipakai sebagai konsep fundamental dan tak bisa ditawar-tawar, konsep itu selalu mengandung pemikiran yang rancu. Penanganan Aristoteles atas masalah itulah yang merupakan salah satu cacat dalam sistemnya. Teologi Aristoteles cukup menarik dan berkaitan erat dengan pemikiran metafisikanya yang lain. Bahkan teologi adalah sebutan yang dia pakai untuk apa yang kita sebut metafisika. Buku yang kita kenal dengan judul metafisika itu tidak disebut demikian oleh Aristoteles. Ia mengatakan bahwa ada 3 macam substansi, yang tertangkap indera dan bisa musnah, yang tertangkap indera namun tak dapat musnah, dan yang tak tertangkap indera sekaligus tak dapat musnah. Golongan pertama meliputi tumbuh-tumbuhan dan binatang. Yang kedua meliputi benda-benda langit, yang diyakini Aristoteles tak mengalami perubahan kecuali hanya bergerak. Yang ketiga meliputi jiwa rasional pada manusia, serta pada Tuhan. Argumen utama untuk membuktikan keberadaan Tuhan adalah konsep tentang causa prima. Pastilah ada sesuatu yang menciptakan gerak, dan sesuatu ini pada dirinya sendiri haruslah tak tergerakkan dan pastilah abadi, merupakan substansi dan aktualitas. Objek keinginan dan objek pikiran menurut Aristoteles menyebabkan gerak dengan cara demikian itu, yakni dirinya sendiri tak harus bergerak, jadi Tuhan melahirkan gerak dengan jalan dicintai, sedangkan hal-hal lain menyebabkan terjadinya gerak dengan cara dirinya sendiri harus bergerak, seperti bola biliar. Tuhan adalah pikiran murni, sebab pikiranlah yang terbaik. Hidup pun adalah bagian dari Tuhan, sebab kehidupan adalah aktualitas pikiran, dan aktualitas Tuhan yang tergantung pada dirinya sendiri adalah kehidupan yang terbaik dan kekal. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa Tuhan adalah suatu pengada yang hidup, bakal, terbaik, sehingga kehidupan adalah kehidupan dan keberlangsungan yang terus-menerus dan kekal adalah milik Tuhan, sebab inilah Tuhan. Maka jelas dari apa yang telah dikatakan bahwa ada substansi yang kekal dan tak tergerakkan, dan berbeda dengan benda-benda indrawi, telah ditunjukkan bahwa substansi ini tidak memiliki besaran, tak memiliki bagian-bagian, dan tak dapat dibagi-bagi. Namun telah ditunjukkan juga bahwa ia tetap dan tak berubah, sebab segala perubahan lainnya mengikuti perubahan tempat. Tuhan tak memiliki ciri-ciri seperti Tuhan penyelenggara dalam keyakinan Kristen, sebab akan turunlah derajat kesempurnaannya jika ia memikirkan segala sesuatu selain yang sempurna, ialah dirinya sendiri. Pikiran Tuhan pastilah berpikir tentang dirinya sendiri, sebab inilah segala sesuatu yang terbaik, dan pemikirannya adalah suatu pemikiran tentang pemikiran. Kita harus menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mengetahui eksistensi dunia kita yang fana ini. Seperti Spinoza, Aristoteles meyakini bahwa sementara manusia harus mencintai Tuhan, sebaliknya mustahil Tuhan akan mencintai manusia. Tuhan tidak dapat dibatasi sebagai penggerak yang tak bergerak. Sebaliknya, pemikiran astronomi mengarah pada kesimpulan bahwa ada 47 ataupun 55 penggerak yang tak bergerak. Hubungan antara penggerak yang tak bergerak ini dengan Tuhan tidak dijelaskan. Tentu saja penafsiran yang wajar akan mengarah pada kesimpulan bahwa ada 47 atau 55 dewa. Sebab sesudah salah satu dari sejumlah tulisannya tentang Tuhan yang dikutip di atas, Aristoteles mengatakan, kita tak boleh melalaikan persoalan apakah kita akan menganggap substansi demikian itu satu ataukah lebih dari satu, dan sekaligus mengetengahkan argumen yang mengarah pada pendapat tentang 47 atau 55 penggerak. Konsepsi tentang penggerak yang tak bergerak adalah persoalan yang sulit. Bagi pikiran modern akan tampak bahwa penyebab suatu perubahan haruslah berubah lebih dahulu,
dan bahwa jika alam semesta sepenuhnya statis, maka akan tetap demikianlah selamanya. Untuk memahami apa yang dimaksudkan Aristoteles, kita harus menyimak apa yang ia katakan tentang penyebab-penyebab. Menurutnya ada 4 macam penyebab, yang masing-masing disebut penyebab material, formal, efisien, dan final. Marilah kita ambil contoh lagi seorang pemahat yang tengah membuat arca. Penyebab material arca itu adalah batu pualam. Penyebab formalnya adalah esensi arca yang dihasilkan. Penyebab efisien adalah kontak antara pahat dengan pualam. Dan akhirnya penyebab finalnya adalah tujuan yang digagas oleh sang pemahat. Dalam peristilahan modern, kata penyebab akan terbatas pada penyebab efisien saja. Penggerak yang tak bergerak bisa dianggap sebagai penyebab final. Ia menyediakan tujuan bagi perubahan yang pada hakikatnya adalah suatu evolusi menuju kesamaan dengan Tuhan. Saya telah mengatakan bahwa perangai Aristoteles tidaklah teramat religius, namun hal ini hanya sebagian saja benar. Barangkali orang dapat menafsirkan satu aspek dari agamanya secara agak bebas. Demikian ini. Tuhan eksis secara abadi sebagai pikiran murni, kebahagiaan, pemenuhan diri yang sempurna, tanpa tujuan yang tak tercapai. Dunia indrawi sebaliknya bersifat tak sempurna. Namun dunia ini memiliki kehidupan, hasrat, pikiran yang tak sempurna, serta cita-cita. Semua makhluk hidup dalam derajat yang berbeda-beda sadar akan Tuhan dan tergerak untuk bertindak berdasarkan hormat dan cinta terhadap Tuhan. Jadi Tuhan adalah penyebab final seluruh aktivitas perubahan terjadi dengan jalan memberikan forma pada materi. Namun sejauh Tuhanlah yang berupa forma, namun sejauh ini menyangkut benda indrawi, substratum materi akan tetap ada. Hanya Tuhanlah yang berupa forma tanpa materi. Dunia terus-menerus berevolusi menuju forma dalam derajat yang lebih tinggi, dan dengan begitu secara progresif menjadi lebih mendekati Tuhan. Namun proses ini tak akan bisa dituntaskan sebab materi tak bisa sepenuhnya dihilangkan. Ini merupakan agama progresi dan evolusi, sebab kesempurnaan Tuhan yang statis bisa menggerakkan dunia hanya melalui cinta yang dirasakan makhluk-makhluk yang tak sempurna terhadap dirinya. Filsafat Plato bercorak matematis, filsafat Aristoteles bercorak biologis. Inilah yang melandasi perbedaan agama mereka. Akan tetapi, ini akan merupakan pandangan yang berat sebelah terhadap agama Aristoteles. Ia pun memiliki rasa cinta orang Yunani terhadap kesempurnaan yang statis dan kecenderungan untuk mengutamakan kontemplasi daripada aksi. Ajarannya tentang jiwa memperlihatkan aspek ini di dalam filsafatnya. Apakah Aristoteles mengajarkan immortalitas dalam bentuk tertentu ataukah tidak? Lantas menjadi persoalan yang diperbantahkan di antara para komentator. Ibnu Rushd yang menyatakan bahwa Aristoteles tak mengajarkannya, memiliki pengikut-pengikut di negeri-negeri Kristen yang di antara pengikut itu yang lebih ekstrim disebut sebagai kaum Epikurean, dan yang ditemukan Dante berada dalam neraka. Pada kenyataannya, doktrin Aristoteles cukup pelik dan mudah menyebabkan salah paham. Dalam bukunya yang berjudul On the Soul, ia menganggap jiwa terikat dengan tubuh dan memperolok doktrin Pythagorean tentang perpindahan jiwa. Jiwa agaknya musnah bersama tubuh. Jelas harus disimpulkan bahwa jiwa tak terpisahkan dari tubuhnya. Namun ia segera menambahkan, atau tentunya bagian-bagian tertentu dari jiwa itu. Tubuh dan jiwa saling berkaitan dengan materi dan forma. Jiwa tentunya adalah substansi dalam pengertian sebagai forma dari suatu tubuh material yang memiliki potensialitas kehidupan di dalamnya. Namun substansi adalah aktualitas, dan dengan begitu, jiwa adalah aktualitas dari tubuh yang dijadikan di atas. Jiwa adalah substansi dalam arti berkaitan dengan formula definitif yang terdapat pada esensi sesuatu. Ini berarti bahwa jiwa adalah keapaan esensial, suatu tubuh yang memiliki ciri-ciri yang telah disebut tadi, yakni memiliki kehidupan. Jiwa adalah tahap pertama aktualitas tubuh alamiah yang memiliki potensialitas kehidupan di dalamnya. Tubuh dengan demikian digambarkan sebagai tubuh yang terorganisir, mempertanyakan apakah jiwa dan tubuh merupakan
satu kesatuan sama sia-sianya dengan mempertanyakan apakah lilin dan bentuk yang diterapkan padanya oleh stempel adalah satu. Pemeliharaan diri adalah satu-satunya kemampuan psikis yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan. Jiwa adalah penyebab final atas tubuh. Dalam buku ini, Aristoteles membedakan antara jiwa dan akal, menempatkan akal lebih tinggi daripada jiwa dan kurang terikat dengan tubuh. Sesudah menguraikan hubungan antara jiwa dengan tubuh, ia mengatakan, akal adalah sesuatu yang lain lagi. Akal agaknya adalah sesuatu yang mandiri, yang ditanamkan ke dalam jiwa dan tak dapat hancur. Selain itu, kita belum punya bukti memadai tentang akal atau kemampuan berpikir. Akal tampaknya merupakan semacam jiwa namun mengandung banyak perbedaan yang membedakan antara apa yang kekal dan apa yang fana. Akal itu sendiri dapat eksis tanpa tergantung pada semua kemampuan psikis lainnya, semua bagian jiwa lainnya yang telah jelas berdasarkan apa yang telah kami katakan. Meski terdapat beberapa pernyataan yang bertentangan, tidaklah dapat eksis secara mandiri. Akal adalah bagian diri kita yang dapat memahami matematika dan filsafat. Apa yang menjadi objeknya bersifat kekal dan karenanya akal itu sendiri dianggap kekal. Jiwa adalah sesuatu yang menggerakkan tubuh dan mempersepsi objek-objek indrawi. Ia dicirikan oleh kemampuan memelihara diri, merasa, berpikir, dan berkehendak. Tetapi akal memiliki fungsi berpikir lebih besar tanpa berkaitan dengan tubuh atau indera. Dengan demikian, akal bisa kekal meski bagian-bagian jiwa lainnya tak kekal. Untuk memahami ajaran Aristoteles tentang jiwa, kita harus mengingat bahwa jiwa adalah forma tubuh dan bahwa bentuk spasial adalah salah satu jenis forma. Apa persamaan antara jiwa dan bentuk? Saya kira persamaannya adalah memberikan kesatuan terhadap sejumlah materi tertentu. Bagian dari sebongkah pualam yang kemudian menjadi arca sebelumnya tidaklah terpisah dari bagian pualam lainnya. Ia belumlah menjadi sesuatu dan belum memiliki kesatuan apapun. Sesudah seseorang pemahat membuat arca, ia pun memiliki kesatuan yang berasal dari bentuknya. Kini, ciri esensial dari jiwa dalam kaitannya sebagai forma dari tubuh adalah bahwa ia menjadikan tubuh sebagai kesatuan organis dan memiliki tujuan sebagai satu kesatuan. Suatu organ tunggal memiliki tujuan-tujuan yang berada di luar dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri, mata tak dapat melihat karena banyak hal yang dapat dikatakan dalam kaitannya dengan binatang atau tumbuhan sebagai satu keutuhan yang merupakan suatu subjek, yang sebaliknya tak dapat dikatakan dalam kaitannya dengan bagian-bagiannya yang tak merupakan subjek. Dalam pengertian inilah pengorganisasian atau forma melahirkan substansialitas. Sesuatu yang melahirkan substansialitas pada tumbuhan atau binatang adalah apa yang oleh Aristoteles disebut jiwa. Sedangkan akal adalah sesuatu yang berbeda. Tidak terlalu terikat erat dengan tubuh, mungkin ia merupakan bagian dari jiwa, namun akal hanya dimiliki oleh sebagian kecil makhluk hidup. Akal sebagai pemikiran tak dapat menyebabkan gerak, sebab akal tak pernah memikirkan sesuatu yang praktis dan tak pernah menyatakan apa saja yang harus dihindari atau harus dicapai. Doktrin serupa itu dengan sedikit perubahan terminologi dikemukakan dalam Nikomakeian Etik. Dalam jiwa terdapat satu unsur yang rasional dan unsur lain yang irasional. Bagian yang irasional mengandung dua segi, vegetatif yang terdapat dalam segala sesuatu yang hidup, bahkan dalam tumbuh-tumbuhan, serta apetitif yang terdapat pada semua binatang. Kehidupan jiwa yang rasional berada dalam perenungan yang merupakan kebahagiaan sempurna bagi manusia, meski kesempurnaan itu tak dapat dicapai sepenuhnya. Kehidupan jiwa rasional itu terlampau tinggi bagi manusia, sebab kehidupan yang demikian itu tidak terjadi sejauh ia hanyalah manusia, melainkan terjadi sejauh sesuatu yang ilahi hadir dalam dirinya. Dan karena kehidupan jiwa rasional itu lebih mulia daripada semua sifat kita lainnya, maka aktivitasnya pun lebih mulia daripada apa yang diperhatikan oleh perbuatan-perbuatan utama jenis lainnya, yakni jenis yang praktis. Jika akal bersifat ilahi dalam perbandingannya dengan sifat manusia, maka kehidupan yang berkaitan dengannya pun bersifat ilahi jika dibandingkan dengan kehidupan manusia. Namun kita tak semestinya mengikuti mereka yang menyarankan bahwa sebagai manusia kita sebaiknya berpikir tentang segala sesuatu yang manusiawi, dan sebagai makhluk fana mestinya memikirkan segala hal yang fana. Namun sebaliknya,
Sejauh kita mampu, kita harus menjadikan diri kita kekal, berupaya sebisa-bisanya untuk hidup sesuai dengan segala hal yang terbaik dalam diri kita, sebab walaupun ini hanyalah sesuatu yang kecil di dalam sesuatu yang besar, namun ia memiliki daya dan nilai jauh lebih tinggi dibandingkan segala sesuatu. Dari kutipan itu terlihat bahwa individualitas sesuatu yang membedakan manusia satu dengan lainnya, berkaitan dengan tubuh dan jiwa irasional, sedangkan jiwa rasional atau akal bersifat ilahi dan impersonal. Ada orang yang menyukai kerang dan orang lain menyukai nanas. Ini adalah sesuatu yang membedakan mereka. Namun ketika mereka berpikir tentang daftar perkalian, asalkan mereka berpikir secara benar, tak ada perbedaan antara mereka. Segi irasional memisahkan kita, segi rasional mempersatukan kita. Jadi immortalitas akal atau nalar bukanlah segi rasional. Jadi immortalitas akal atau nalar bukanlah berarti immortalitas personal pada manusia-manusia tertentu, melainkan sama-sama mengambil bagian dalam immortalitas Tuhan. Tak ada bukti bahwa Aristoteles meyakini immortalitas personal, dalam arti seperti yang diajarkan Plato dan berikutnya oleh agama Kristen. Yang ia percaya hanyalah bahwa sejauh manusia bersikap rasional, ia mengambil bagian dalam keilahian yang bersifat kekal. Terbuka kemungkinan bagi manusia untuk meningkatkan unsur ilahi dalam kodratnya, dan melakukan hal demikian itu merupakan keutamaan tertinggi. Namun sekiranya ia bisa melakukan itu secara sempurna, tentulah ia akan berhenti eksis sebagai individu tertentu. Barangkali ini bukanlah satu-satunya tafsir yang mungkin atas apa yang diungkapkan Aristoteles. Namun saya kira inilah yang paling wajar.